Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang sudah memberikan ilmu dan hanya sedikit yang diketahui oleh manusia dari semua ilmunya Allah. Mari kita awali kajian kita, kajian ICS yang ke-34 dengan membaca suratul Fatihah, membaca syahadat, istighfar dan sholawat serta doa dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menurunkan keberkahan ilmu, memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, memberikan kemudahan atas semua hajat yang didoakan, dan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, semua selamat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya terdengar nggih? Jelas nggih insyaallah nggih. Kita akan masuk ke materi yang ke-11, tapi sebelum itu hari ini masih termasuk bulan Agustus ya. Banyak kegiatan-kegiatan di daerah masing-masing, di desa, di dusun, kecamatan, kabupaten, kegiatan-kegiatan dalam rangka
merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan hal itu menjadikan sebuah kebaikan, tapi juga bisa mendatangkan sebuah keburukan ketika dalam masyarakat tersebut tidak punya dasar ilmu yang menjadi dasar. Nah, misalkan seseorang yang sudah terlanjur pergi jauh sekali, dia insya Allah bisa kembali ketika dia tahu jalannya. Sama ketika seseorang yang mungkin dulu pernah belajar ilmu, maka ketika dia lupa, dia punya kesempatan bisa kembali lagi. Tapi sangat disayangkan bagi mereka yang sudah masa kecilnya tidak pernah menuntut ilmu, kemudian dewasanya juga tidak pernah belajar, ketika masa tua dia sedang kebingungan, tidak bisa menemukan arah, maka dia bingung untuk kembali jalan pulang. Nah, ini penting untuk kemudian di antara kita tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena kapanpun waktunya, ilmu tersebut akan bermanfaat untuk dirinya sebelum menghadap kepada Allah. Kita juga menyadari dari kegiatan-kegiatan perayaan 17 Agustus kemerdekaan, itu ada yang membuat kita semakin tebal imannya kepada Allah, tapi ada juga yang kemudian malah membuat kita melupakan Allah gitu. Padahal esensinya merayakan kemerdekaan adalah bersyukur kepada Allah. Tapi kita bisa memfilter atau menyeleksi apakah kegiatan ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah untuk kemudian Allah semakin sayang dan memberikan nikmat yang lebih baik, ataukah dengan kegiatan ini malah kita jauh kepada Allah dan Allah memberikan siksa kepada kita. 80 tahun negara kita merdeka, kalau mungkin bertanya kepada diri sendiri masing-masing di antara kita, apakah kita sudah merdeka? Apakah anak kita sudah merdeka? Apakah diri kita, suami kita, keluarga kita sudah merdeka? Nah, ini nanti akan kembali kepada masing-masing. Merdeka itu definisinya apa? Kalau misalkan dia merasa merdeka itu ya bebas, mau joget, mau apa, itu merdeka, ya benar menurut dia kan gitu. Merdeka itu ya nggak ada yang larang-larang saya gitu. Ya benar menurut masing-masing. Tapi kalau kita bertumpu kepada benar menurut siapa, maka kebenaran itu adalah yang datang dari syariatnya Allah gitu. Nah, orang disebut merdeka di zaman Rasulullah, ada orang yang dia benar-benar tidak merdeka secara akal dan secara keyakinan. Bagaimana mungkin dia bisa merdeka? Dia melihat patungnya Lata dan Uzza itu ketakutan. Padahal dia batu yang kalau dikasih makan roti dia nggak bisa makan, dipukul pun dia juga diam, tapi dia terpenjara oleh kondisi bahwa batu ini yang dinamakan Lata Uzza ini kalau dia dikencingi kita bisa celaka gitu, atau dipukul dihancurkan kita bisa celaka. Nah, itu termasuk orang yang belum merdeka. Nah, di antara kita mungkin ada yang seperti itu tapi dengan versi yang lain. Dia takut dengan beberapa hal, semisal. Ya ini bentuk kalau kita melihat di kondisi akhir sekarang ini memang nanti umat Islam itu seperti umat di masa Rasulullah pertama kali menerima risalah Islam. Masa itu Nabi Muhammad mengalami yang namanya ghuraba atau merasa asing di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena Rasulullah punya risalah yang berbeda dengan mereka, punya keyakinan yang tidak sama, sehingga masyarakat itu merasa, oh Rasulullah ini beda sendiri, nggak sesuai dengan kita.
Rasulullah merasa asing di tengah-tengah masyarakatnya sendiri, bahkan yang menganggap itu adalah pamannya sendiri, menganggap Rasulullah sebagai tukang sihir, pendusta, dan sebagainya. Nah, di zaman-zaman akhir ini kita juga akan mengalami hal yang sama di lingkungan kita masing-masing. Bahkan dalam pesan Rasulullah, di zaman akhir itu, orang-orang yang memegang iman itu seperti memegang bara api. Kalau dilepas, maka imannya lepas. Tapi kalau dipegang, dia harus siap dengan panasnya yang luar biasa. Nah, ini nasihat buat saya sendiri pribadi, dan moga-moga kita juga bisa memahami kondisi masyarakat di tengah-tengah kita masing-masing. Nanti mungkin di akhir sesi kita bisa diskusi beberapa hal yang terkait dengan perayaan 17 Agustus atau yang lainnya yang itu memang berada di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita tidak boleh kemudian menutup mata terus gak mau tahu. Kita harus tetap menjadi cahaya, menjadi penyuluh di tengah-tengah masyarakat kita, menjadi lentera yang menerangi. Untuk apa? Karena kita punya kasih sayang kepada mereka. Kasih sayang maksudnya gimana? Karena kita tidak rela saudara-saudara kita nantinya gara-gara dia tidak tahu dan kita tidak mau memberitahu atau tidak mau tahu, akhirnya mereka nanti masuk ke neraka. Padahal kewajiban kita yang punya ilmu adalah memberitahu. Urusan nanti mereka menerima atau tidak, maka itu lepaslah tanggung jawab kita. Kita punya hujah, punya argumentasi di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah memberitahu. Engkau pun tahu, ada rekamannya, ada catatannya. Tapi dianya yang tidak mau, gitu. Tapi berbeda kalau kemudian kita wis jarno sakarep-karepe dhewe, terserah dae, kita nggak usah ngurusi. Maka ketika nanti kelak di akhirat, orang tersebut ketika mau dimasukkan ke neraka gara-gara dia melakukan satu dosa, maka dia bisa menuntut, Pak, ya Allah, di tempat saya itu ada orang yang alim, ada orang yang tahu ilmunya, ada orang yang punya pengetahuan, tapi dia nggak mau memberitahu kami. Dia diam sendiri. Dia inginnya, pokoknya dia selamat. Nah, itu termasuk orang itu bisa menuntut pada kita. Dan kita nggak punya hujah, karena nggak punya buktinya. Kapan memberitahunya? Nggak pernah. Ya, maka itu kita punya kewajiban untuk senantiasa dengan semangat kasih sayang kepada saudara, ya kita beritahu sebagaimana Islam itu kayak apa sih gitu dalam menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kegiatan keseharian kita. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kemarin kita sudah belajar tentang terakhir sholat Jumat ya, meskipun ibu-ibu tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi punya anak laki-laki, punya suami, punya saudara laki-laki, punya ayah yang laki-laki. Maka kalaupun laki-laki itu perempuan dijaga oleh 4 laki-laki, dia bisa menuntut 4 laki-laki ini ketika dia mau masuk neraka, maka seyogianya perempuan membantu 4 laki-laki yang ada di lingkarannya masing-masing. Siapa 4 laki-laki itu? Ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, dan anak laki-lakinya. Jangan sampai dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, hal itu sudah kita pelajari kemarin. Sekarang ada satu hal yang menjadi bahan muhasabah dan renungan kita masing-masing. Ketika kemarin saya mengikuti diskusi kajian pagi, ada yang bertanya begini. Kemudian ustaznya bilang gini, masing-masing dari kita punya jalan menuju ke surga. Ada yang memilih cinta kepada yatim dan dia istiqomah di sana. Ada yang memilih dia istiqomah bersedekah. Ada yang memilih jalan istiqomah untuk membaca Al-Quran. Ada yang istiqomah dengan cara berbakti kepada orang tua. Nah, kita silakan memilih. Kita mau pakai jalan yang mana untuk masuk ke surga. Ada yang orang
mungkin nggak punya orang tua, nggak punya anak, nggak punya pasangan, tapi dia mengistiqomahkan untuk puasa. Jadi dia nanti masuk surga dengan pintu puasa. Nah, kita harus punya masing-masing itu, kita mau dari pintu mana, dan kita siapkan dari sekarang. Salah satu amalan sunnah yang ada dan dilakukan Rasulullah tidak pernah ditinggalkan adalah sholat sunnah witir. Mungkin sering mendengar ya, kalau Ramadan itu ada sholat witir gitu ya. Nah, sholat witir ini hukumnya adalah sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Tidak semestinya seorang muslim meninggalkan dalam keadaan apapun. Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan seorang muslim sebagai penutup sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya sampai sebelum subuh dan berjumlah satu rakaat. Satu rakaat. Nah, ini yang kadang atau berjumlah ganjil. Ini yang kadang kalau kita di taraweh, itu kan setelah taraweh, setelah berdoa, baik yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat ditambah 3. Nah, itu semestinya menurut Gus Bah pun sama juga, semestinya 3 itu tanpa tahiyat akhir, langsung kayak sholat maghrib gitu, atau tanpa tahiyat awal juga nggak apa-apa, langsung 3 rakaat, atau langsung 1 rakaat, karena witir itu artinya ganjil. Lah kalau dia melaksanakan 2 rakaat dulu, berarti 2 rakaat itu kan genap. Sementara amalan sholat itu dianggap selesai ketika dia sudah membaca salam. Jadi sholat itu disebut selesai ketika sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti sudah selesai. Nah, kalau sholat 2 rakaat berarti dia sholat 2 rakaat sholat sunnah, tidak termasuk witir. Yang disebut witir itu sholat yang ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Boleh 11, dan Rasulullah itu melaksanakan 11 rakaat sholat sunnahnya itu 10 rakaat, kemudian 1 rakaat sebagai penutupnya. Dalam sebuah hadis disebutkan sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian khawatir dengan subuh, maksudnya waktu subuh sudah masuk, maka dia bisa sholat 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi pelaksanaan sholat witirnya itu boleh dilaksanakan setelah sholat isya, langsung 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat. Yang penting adalah ganjil dan tidak dipisah. Kalaupun katakanlah sholat sunnah yang lain, sholat sunnah yang lain, misalkan sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, kemudian sholat syukril wudhu, kemudian banyak sholat-sholat yang sholat hajat misalkan, maka penutup akhirnya 1 rakaat itu sebagai sholat witir. Nah, yang 1 rakaat ini yang disebut witir, atau 3 langsung ganjil gitu, karena witir itu artinya ganjil. Kemudian hal yang disunnahkan dalam sholat witir gitu. Sholat witir mengerjakan sholat 2 rakaat atau lebih sampai 10 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sholat sunnah witir ini sholat sunnah yang tidak ditinggalkan Rasulullah dan sangat ditekankan. Kita mungkin yang misalkan saya sholat witir nanti aja setelah sholat tahajud sebelum subuh. Kalau memang merasa mampu, maka boleh. Tapi kalau misalnya tidak mampu, maka sholat witirnya setelah ba'da isya, langsung sholat witir. Boleh 1 rakaat atau langsung 3 rakaat. Gitu. Berikutnya, pelaksanaan sholat witir. Dalam hadis disebutkan,
Sholat witir itu dilaksanakan setelah Isya sampai menjelang subuh. Dan lebih utama dikerjakan pada akhir malam. Lebih utamanya kayak gitu. Tapi yang tadi, kalau merasa khawatir tidak kuat bangun atau mungkin kebablasan tidur, maka dilaksanakan setelah sholat Isya atau setelah ba'da Isya. Itu bisa melaksanakan langsung sholat witir. Gitu. Sahabat Rasulullah dulu yang bernama Umar bin Khattab itu sholat witirnya sebelum subuh karena dia melaksanakan sholat malam. Kemudian Abu Bakar disebutkan di situ dia sholat witirnya setelah Isya. Gitu. Ditanya kenapa seperti itu? Karena saya khawatir ya Rasulullah paginya saya tidak bisa terbangun. Berikutnya, bagaimana dengan orang yang tertidur belum sholat witir? Nah, ternyata dalam hadis ini disebutkan apabila salah seorang dari kalian bangun pagi dan belum sholat witir, maka hendaklah dia sholat witir. Artinya dilaksanakannya kapan? Dilaksanakan sebelum sholat qobla subuh. Nah ini kalau qobla subuhnya sudah kesiangan juga, udah nggak sempat witir, subuhnya udah 5:30 misalkan. Ya kalau sudah sampai menjelang terbit ya langsung sholat subuh gitu ya. Karena kalau udah sampai keduluan terbit mataharinya, gitu. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa tertidur dari sholat witirnya atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakan di saat dia mengingatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini sahih. Ini yang menunjukkan bahwa sholat witir ini sesuatu sholat yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan oleh siapapun. Ya kita sama-sama untuk belajar untuk istiqomah. Makanya tadi dari awal kan saya bilang ada orang yang masuk surga dengan pintu amalnya masing-masing. Yang kita tidak pernah tahu dari amal mana kemudian Allah menerima dan menjadikan Allah menurunkan rahmatnya untuk bisa masuk surga. Makanya ada kisah riwayat seorang wanita yang memberi minum anjing itu kan, kemudian dia bisa masuk surga karena dia memberikannya dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah, dan Allah menerima itu. Kita juga tidak pernah tahu dari pintu mana kemudian amal kita yang diterima. Bisa jadi dari pintu sholat witir yang kita istiqomah terus melaksanakan witir itu setiap kali sebelum tidur atau mungkin setiap kali untuk mengakhiri malam itu, maka itu bisa jadi menjadi jalan kita Allah menurunkan rahmatnya. Karena kalau misalnya kita, ya Allah saya sudah beramal banyak, saya sudah membantu anak yatim sejak saya muda sampai saya meninggal, saya melakukan ini itu tuh, kalau dihitung-hitung semua amal pahala kita yang juga kita tidak tahu mana yang diterima mana yang tidak, maka tidak pernah sepadan dengan balasan Allah yang berupa surga. Bayangkan kalau kita hanya mengharapkan wis moga-moga aku masuk surga karena amalku banyak gitu. Sementara kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Bisa jadi ada riaknya, bisa jadi ada sum'ahnya, pamer, pengen didengar orang, pengen dilihat orang. Akhirnya amalnya itu dihapus oleh Allah. Nah kalau nanti amalnya dihapus, kemudian di akhirat juga ternyata kita pernah menzolimi orang, mensakiti orang gitu ya. Dia menuntut amal kita akan diberikan pada orang tersebut. Kemudian ternyata amal kita habis dan kita masih ada orang yang dizolimi, dosanya dia diberikan kita. Nggak jadilah masuk surga. Tapi kalau kita melaksanakan sebuah amal yang istiqomah terus menerus meskipun sedikit, yang kita berharap dari keistiqomahan ikhlasnya kita melakukan itu, bisa jadi Allah menurunkan rahmat, dosanya bisa dihapuskan, kemudian kita diberikan rahmat berupa balasan surga. Jadi kita berharap meskipun ini kayaknya 1 rakaat tok sebelum tidur misalkan, tapi kalau belum dilakukan secara kebiasaan itu sangat berat sekali. Kemudian berikutnya bacaan pada sholat witir. Bacaan pada sholat witir disunahkan membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan surat Al-Kafirun pada
2 rakaat sebelum witir. Jadi misalkan sholat witirnya 3 rakaat, maka 2 rakaat yang awal itu disunahkan membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian surat Al-Kafirun. Dan di rakaat yang ketiganya itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau misalkan langsung 1 rakaat saja, maka surat yang dibaca, yang diutamakan atau bacaannya adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dengan sanad yang hasan. Kemudian makruh sholat witir berulang kali dalam semalam. Jadi dia melakukan sholat witir berulang-ulang. Misalkan gini, ketika Ramadan, dia sholat tarawih. Sholat tarawih, setelah tarawih sudah sholat witir. Terus dia bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, macam-macam, sholat tasbih dan seterusnya. Habis itu, misalkan pas 10 hari terakhir biasanya kan ada ya gitu ya. 10 hari terakhir itu kan biasanya ada sholat malam bareng-bareng Lailatul Qadar gitu kan. Padahal setelah tarawih itu sudah sholat witir, loh pas Lailatul Qadar sholat witir lagi. Nah itu makruh. Jadi sholat witir itu cuma sekali sebagai penutup malam, penutup sholat malamnya kita. Jadi kalau misalkan, bagaimana Pak kalau misalkan saya sudah terlanjur sholat witir habis isya, tapi ternyata sepertiga malam saya bangun sholat malam, ya udah nggak usah witir lagi. Gitu. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ini kaifiyah atau ketentuan tentang sholat witir. Sekali lagi, sholat atau amalan-amalan sunnah itu ketika tidak pernah dibiasakan maka terasa berat. Tapi kalau udah terbiasa, meninggalkannya jadi berat. Saya ulang ya. Sholat atau amalan sunnah itu meskipun kecil, meskipun ringan, kan sholat 1 rakaat kan ringan kan, cuma 1 rakaat tok. 1 rakaat sebelum tidur, itu akan terasa berat kalau tidak menjadi kebiasaan. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, mau meninggalkan itu berat, eman. Kalau misalkan begini, Bu Puji atau Bu siapa aja lah misalkan, dikasih buku 100 halaman gitu ya, buku tulis 100 halaman, dan masing-masing halaman punya nomor halamannya. Misalkan 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Ketika 1 hari kita tidak melaksanakan sholat witir, berarti ditulislah di buku itu tidak melaksanakan sholat witir. Dan dia akan lanjut hari berikutnya, lembar berikutnya. Bayangkan kalau sudah kelewat lembar yang ditinggal, berarti lembaran itu kan nggak bisa kembali lagi. Dia akan terus maju ke lembaran berikutnya sampai lembaran itu habis. Dan kita tidak pernah tahu dikasih lembaran berapa hari dalam kehidupan kita kan. Siapa yang bisa tahu? Oh saya dikasih 1000 halaman, 1000 tahun gitu, 100 tahun, 80 tahun, nggak ada yang tahu. Maka sangat eman ya, sangat eman kalau misalkan malam hari ini saya nggak melaksanakan sholat witir misalkan atau sholat tahajud. Ini sebagai pengingat buat kita masing-masing, sama saya juga. Ketika kita tidak melaksanakan, maka dalam catatan hari itu tidak ada catatan sholat witirnya, tidak ada sholat sunnahnya, tidak ada duhanya, tidak ada qobliyah ba'diyahnya. Kemudian besok udah ganti halaman berikutnya. Halamannya udah ganti. Dan kita tidak mungkin mundur kepada halaman berikutnya. Sementara kita tidak tahu apakah besok ini halaman terakhir kehidupan kita, cerita-cerita kehidupan kita, ataukah masih ada halaman berikutnya lagi dalam kehidupan kita. Maka kalau bisa, apa yang ilmu yang kita bisa tahu, zikir,
kemudian berdoa, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah. Kalau nggak bisa sholat sunnah itu kan boleh dengan duduk. Kalau sholat fardu diutamakan dengan berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, saking capek banget gitu ya, misalkan habis karnaval misalkan, habis jalan sehat itu, harus pengen nih jalan sehat tapi mari jalan sehat malah gak kuat jalan. Ya sudah, sholat sunnahnya sambil duduk boleh. Nah, saya nggak sakit ya karena kondisinya itu yang tadi. Jadi sholat sunnah itu boleh dengan cara duduk. Ya. Yang penting adalah dia tidak meninggalkan amalan sunnahnya. Menjaga istiqomahnya ini yang memang berat besar pahalanya. Maka kita belajar sama-sama. Apa yang kita istiqomahkan dalam diri kita masing-masing tidak perlu cerita kepada yang lainnya. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah saya ingin istiqomah di amalan ini dan mohon jadikan ini sebagai wasilah saya untuk nantinya engkau berikan rahmat bisa masuk surga. Gitu ya. Ini tentang sholat witir. Moga-moga nanti ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, termasuk hal yang berkenaan dengan perayaan 17 Agustus, karena ini juga nanti akan setiap tahun pasti kita akan menemuinya. Dan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu juga ya nggak jauh-jauh dari kondisi yang ada. Misalkan ada apa istilahnya perayaannya, kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Karena kita berharapnya kan begini, berharapnya kita dengan semua kegiatan yang kita lakukan itu menjadikan Allah ridho kepada kita, menjadikan Allah memberikan rahmatnya, menjadikan kita nantinya kembali kepada Allah dan kembalinya ke surga, bukan ke neraka. Maka kita berharap usia kita yang tersisa ini kita sudah bisa selektif lah. Tidak mungkin sama dengan ketika dulu kita masih muda, masih bujangan, masih sendiri, semua masih merasa happy dan seterusnya. Kita sudah punya anak, kita sudah punya usia, maka kita harus berpikir jauh untuk masa depan kita, tidak hanya sekedar happy-happy saja. Itu saja tentang materi sholat witir. Moga-moga ini sengaja saya buat sedikit materinya, karena yang paling penting nanti bisa nggak dipraktekkan. Bisa nggak kita berkomitmen, wis mulai hari ini dan seterusnya, sampai aku nanti meninggal, aku tidak akan meninggalkan sholat witir. Meskipun hanya 1 rakaat. Kalau itu tidak pernah diucapkan, tidak pernah ditanamkan pada diri kita, maka kelewat gitu aja. Ilmunya itu kelewat saja. Hari ini jenengan dapat bahwa sholat witir itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Artinya sangat penting sekali. Bahkan kalau ketinggalan, itu boleh dilaksanakan ketika ingat. Dan rakaatnya cuma 1 rakaat itu minimal 1 rakaat. Dan Rasulullah sangat menjaga itu. Maka kita bersama berharap semoga ini ketika nanti kita dipertemukan dengan Rasulullah, ya Rasulullah aku umatmu gitu, tolong aku beri syafaatnya. Maka Rasulullah nanya, kamu sholat witir enggak gitu. Karena itu amalan yang aku lakukan, kenapa kamu tidak melakukan? Oh karena saya belum ada yang memberitahu. Loh kan dulu waktu kajian ICS dikasih tahu gitu. Maka kita nggak bisa mengelak lagi gitu. Itu saja dari saya. Silakan kalau mungkin nanti mau ditanyakan berkenaan beberapa hal sholat witir dan yang tadi saya sampaikan. Silakan bisa dibuka mic-nya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Monggo kalau mau ditanya. Ustaz, kalau habis isya langsung sholat witir misalkan. Berarti sholat tahajudnya nggak boleh ya Ustaz ya? Kalau nanti bangun sholat tahajud gitu. Boleh Pak. Boleh. Gimana? Boleh apa tidak Ustaz? Karena sudah sholat witir. Karena habis isya langsung sholat witir. Takutnya nggak kebangun. Gimana? Ayo. Ya ini dari tadi yang gue putus.
Ada lagi Ustaz. Gimana tuh? Kalau di sini ya biasanya itu kalau setelah sholat tarawih itu sholat witirnya 2 rakaat dulu, 2 rakaat salam, baru 1 rakaat lagi, nggak langsung 3 rakaat. Gitu. Ya, ya. Oh iya, terus ada lagi Ustaz. Misalkan sholat witir 11 rakaat. Itu gimana? Itu 1 salam Ustaz. Berapa salam Ustaz? Mau 11 rakaat. Memang kami coba ingin tanya. Ini Futon mau sholat witir 11 rakaat. Mau gak ketemu roh. Amin. Bisa jawab ya. Tadi saya sholat witir apakah ketika saya bisa bangun sepertiga malam itu bisa sholat tahajud? Ya bisa, itu bisa sholat tahajud. Sholat malam, sholat malam itu lantas salamnya namanya kita mulai, kita mulai. Itu mulai tahun ini yang mulai sholat yang dilaksanakan di waktu malam. Malam itu kapan? Malam itu adalah dimulainya dari isya, itu disebut malam. Kalau maghrib ke isya masih disebut petang ya biasanya, jam 5 sampai isya itu disebut petang. Kalau jam 5 ke atas masih disebut sore gitu. Tapi kalau malam itu mulai jam isya sampai subuh itu disebut malam. Nah, itu yang mulai. Yang mulai itu apa saja? Ya, tadi termasuk sholat yang dikerjakan waktu malam. Kabul sholat hajat, sholat istikharah, sholat dikerjakan siang hari, boleh, boleh. Yang tidak boleh itu adalah sholat tahajud, niatnya sholat tahajud, tapi malamnya dia belum tidur. Sholat tahajud itu mensyaratkan seseorang yang berburu tidur sebelum sholat tahajud. Kalau malam itu bisa dia tidur jam bisa tidur jam 10 bangun, bisa sholat tahajud, bisa. Karena sholat tahajud itu ya sejak malam itu sampai akhir malam. Yang diutamakan sholat tahajud di sepertiga malam. Jadi kalau misalkan gini, dari jam 7 misalkan ya, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 10 jam misalkan ya, 10 jam ini malam. Dibagi 3, berapaan? Kenapa 3 jaman ya, lebih benar ya, 9 dibagi 3 3 jaman. Berarti dari jam 7, 8, 9, ini sepertiga malam pertama. Kemudian jam 10, 11, 12, sepertiga malam kedua. Jam 1, 2, 3, itu sepertiga malam terakhir. Nah, utamanya sholat tahajud itu di sepertiga malam terakhir. Gitu ya. Ini sholat tahajud mensyaratkan seseorang tidur. Tidurnya berapa lama? Tidak ada tentuan, yang penting tidur meskipun hanya tertidur sebentar, maka dia bisa sholat tahajud. Sholat tahajud itu berapa rakaat? Sholat tahajud itu tidak ada rakaatnya, berapapun jumlahnya, 2, 2, 2, 2, 2, terus 2, 2, sampai kapan? Tidak ada ketentuannya, bebas. Boleh 8, boleh 12, pokoknya benar. Nah, lalu kalau kemudian kita sholat 1 rakaat itulah yang disebut witir. Misalkan sudah mau menjelang subuh misalkan, maka dia sholat witir 1 rakaat sebagai penutup dari malam itu. Mungkin katakan kesempatan kita satu dari kesempatan kita,
Sholat witir dilakukannya 2 rakaat salam, terus baru dilanjutkan 1 rakaat salam. Jadi tiga terpisah gitu, Ustaz. 2, 1. 1 ya. Iya. Dan Indonesia itu sholat yang aneh, tapi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, yaitu sholat witir dilaksanakan juga sama-sama. Semestinya duanya itu tidak disebut witir, duanya itu disebut sholat sunnah itu aja, sunnah mutlak. Tapi ketika dalam tarawih atau dalam sholat jamaah disebut sholat sunnah minal witri rakaataini jami'atan rahimakumullah gitu kan. Sholat witir 2 rakaat ya Allah gitu. Nah, sholat itu disebut sempurna ketika dia diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam. Maka ketika dia udah salam, maka udah selesai sholatnya. Tidak bisa diganti dengan sholat yang lainnya, karena sholat yang lain itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam. Maka sholat seperti itu sebenarnya ada beberapa teman yang kemudian sholat witirnya sendiri di rumah, karena mungkin dia berpikir nanti malam masih sholat tahajud, masih ada sholat yang lain, kan sholat witir sebagai sholat penutup malam gitu. Bisa kayak gitu. Atau dia sholat witir sendiri langsung 3 rakaat. Atau kalau misalkan jadi makmum ya sudah ngikutin sama imam, nanti imamnya yang ngomong. Tapi kalau nanti sholat dengan kesempatan jadi imam, ya disampaikan langsung ya Pak, kita langsung 3 rakaat, nggak apa-apa gitu. Jadi nanti berulang ya edukasi diberitahu bahwa sholat witir itu sholat ganjil. Sholat 2 rakaat berarti kan nggak ganjil. Bukan, nanti tambah 1. Namanya Allah dirunding ya, Allah di nego. Allah usul witir, nanti urut dhisik, habis itu tambah 1. Padahal sholat witir itu ya satu-satuan. Nanti sudah bisa, kalau sholat witir 2 dulu ya, nanti tambah 1 lagi. Bisa gitu. Yang sering terjadi di masyarakat ya perlu diedukasi bersama supaya tidak salah paham terhadap ilmu. Kalau kita tahu ya kita masuk sholat. Yang ketiga lalu pertanyaan yang ketiga tadi Salam jika sholat witir 11 rakaat, salamnya itu bagaimana? Apa 10 terus baru salam? Asal pusing lah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dia melaksanakan sholat sampai apa ya? Bukan sampai 10 rakaat kan kuat dulu. Jadi langsung nyambung. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Artinya secara witir saya pasangan 11 rakaat, maka pasangan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bagi 5 kali. Habis itu tambah 1 witir. Kalau yang 10 rakaat ini apa? Niatnya sholat sunnah mutlak istilahnya. Sholat sunnah mutlak itu bebas. Misalkan nggak sholat sunnah mutlak, tadi sama sholat tasbih ya, tasbih 2 rakaat. Biasanya kalau yang mulai atau itu 4 kali ya tasbihnya. Kemudian ditambah sholat hajat misalkan, sholat hajatnya 2 kali 2 kali misalkan 8. Terus tambah lagi sholat tahajud 4 misalkan, 2 misalkan, itu kan sudah
Tanya lo nggak mau. Apa yang dilayangkan? Kalau 3 rakaat itu berarti dua dua tahiyat awal, satu tahiyat akhir salam gitu Ustaz. Kalau sholat witirnya 3 rakaat. Tanpa tahiyat awal berarti. Oke. Aku tanya tanpa tahiyat awal langsung juga. Tahu. Oke.